Halo anak-anakku semua, berjumpa lagi dengan Ibu Guru Ayu. Hari ini kita akan belajar di tema 8, daerah tempat tinggalku. Nah anak-anak silakan kalian ambil buku tema 8 kalian. Nah kalian buka subtema 1. Nah lingkungan tempat tinggalku. Kita akan belajar di subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kelas 4, sekolah dasar. Nah sebelumnya anak-anak silakan buka halaman 2 dan halaman 3. Kalian bisa membaca dulu asal mula telaga warna di halaman 2 dan 3. Nah, setelah kalian menyimak dan membaca buku di halaman 2 dan 3, nah, di situ ada pertanyaan anak-anak. Nah, pertanyaan di halaman 4. Siapakah tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Nah, kalian bisa baca dan kalian bisa isi jawab pertanyaan tersebut. Kemudian, Bu Guru akan menjelaskan sedikit tentang cerita fiksi. Menjelaskan teks fiksi berdasarkan unsur-unsur pembentuknya. Nah, anak-anak, setiap daerah di Indonesia memiliki cerita rakyat yang menjadi ciri khas daerahnya. Cerita rakyat termasuk salah satu jenis teks fiksi, anak-anak. Nah, jadi teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Bagaimana dengan ciri-ciri teks fiksi, anak-anak? Ada yang tahu? Teks fiksi, ciri-ciri teks fiksi adalah fiksi sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang. Dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Umumnya, fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan makna sebenarnya. Karya fiksi tidak memiliki sistematika penulisan yang baku, anak-anak. Kemudian, umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logikanya. Dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Nah, itu adalah ciri-ciri daripada teks fiksi, anak-anak. Kemudian unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik teks fiksi. Apa saja, anak-anak? Nah, unsur intrinsik adalah unsur pembangunan sebuah teks yang berasal dari dalam. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur pembangunan teks fiksi yang berasal dari luar. Nah, anak-anakku semua, di sini ada unsur-unsur intrinsik dari teks fiksi. Nah, ada tema, ada judul, ada tokoh, ada penokohan, ada alur atau plot, ada latar atau setting, dan amanat. Nah, kita akan bahas tentang tema. Tema adalah dasar cerita atau suatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Contohnya tema kepahlawanan, tema kemanusiaan, tema sosial, tema keadilan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada judul. Judul adalah inti cerita. Judul biasanya terletak di sebelah atas suatu cerita. Contohnya, Timun emas, asal mula bunga kemuning, bawang merah, bawang putih, kancil dan buaya, dan lain sebagainya. Tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di cerita. Tokoh dalam sebuah cerita tidak selalu berwujud manusia. Tokoh dalam cerita dapat berwujud hewan, tumbuhan, dan benda lainnya. Macam-macam tokoh berdasarkan peran atau fungsinya. Tokoh utama
adalah tokoh sentral yang memiliki peran utama dan sangat penting dalam cerita yang mengalami sebuah peristiwa. Tokoh utama muncul pada awal, tengah, dan akhir cerita. Tokoh utama akan tampil terus-menerus dan mendominasi cerita. Tokoh utama tidak selalu berwatak baik, ada pula tokoh utama yang berwatak jahat anak-anak. Kemudian tokoh tambahan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sesekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Penokohan atau watak adalah karakter atau sifat masing-masing tokoh dalam cerita. Macam-macam karakter tokoh. Protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat baik. Antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat tidak baik. Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa atau kejadian dalam cerita. Alur adalah cerita fiksi dimulai dari peristiwa di awal cerita, permasalahan yang terjadi hingga penyelesaian masalah dalam cerita. Latar atau setting adalah keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Macam-macam latar atau setting. Ada latar tempat di hutan, di rumah, di jalan, di teras, di terminal, dan di sungai. Kemudian ada latar waktu anak-anak, ada pagi, siang, sore, malam, kemarin, bulan lalu, dan beberapa tahun lalu. Kemudian ada latar suasana. Ada suasana bahagia, sedih, gelisah, takut, dan marah. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerita. Amanat terbagi menjadi dua, yaitu amanat tersirat adalah pesan yang disampaikan dalam cerita di mana pembaca harus dapat memahami dan menyimpulkan pesannya sendiri. Amanat tersurat. Amanat tersurat adalah pesan yang disampaikan dalam cerita tertulis di dalam cerita. Nah, anak-anakku semua, guru akan menjelaskan jenis-jenis teks fiksi. Kalian bisa buka buku tema kalian di halaman 17. Tema 8 halaman 17. Nah, di sini ada cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan masyarakat dan diwariskan secara lisan. Cerita rakyat dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu cerita jenaka, mite, fabel, legenda, saga. Jadi cerita rakyat itu dapat dibedakan menjadi 5 jenis anak-anak. Anak-anakku semua, ada cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita yang berisi tentang kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca dan pendengar. Contohnya adalah Pak Pandir, Pak Belalang, dan Lebay Malang. Selanjutnya ada mite. Mite adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan sesuatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contohnya cerita tentang Nyi Roro Kidul. Kemudian kisah tentang Dewi Sri dan Putri Jujung Buih.
Legenda. Legenda adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah kejadian alam, asal-usul suatu benda atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contohnya, cerita tentang terjadinya Rawapening, cerita tentang asal-usul nama Banyuwangi, dan cerita Maling Kundang, dan masih banyak cerita lainnya. Nah, ada saga atau sagi. Nah, saga atau sagi ini artinya cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contohnya ada Calon Arang, cerita tentang Lutung Kasarung, dan lain sebagainya. Ada cerpen, anak-anak. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Nah, atau juga cerita yang menurut wujud fiksinya berbentuk pendek yang habis dibaca dalam waktu sekitar 10 menit atau setengah jam. Nah, jumlah katanya sekitar 500 hingga 5.000 kata. Oleh karena itu, cerita pendek sering diungkapkan dengan kata lain atau cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk selesai dibaca. Nah, contohnya Bu Guru kasih contoh, ada contoh cerpen Sepatu Butut, dan ada contoh-contoh lainnya. Kemudian ada novel, anak-anak. Novel adalah karya sastra yang menceritakan sisi utuh atas problematika kehidupan seorang tokoh atau beberapa tokoh. Contohnya ada Laskar Pelangi, Bumi Manusia, dan Harry Potter, dan lain sebagainya. Menjelaskan amanat dalam teks fiksi. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam suatu cerita, anak-anak. Nah, amanat dapat dipahami setelah kita membaca keseluruhan teks. Dalam teks terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Tokoh-tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda tentunya, anak-anak. Nah, tadi kita sudah mempelajari ada tokoh antagonis dan tokoh-tokoh protagonis. Nah, ada tokoh yang berwatak positif, anak-anak, atau wataknya bersifat protagonis atau yang baik. Ada juga tokoh yang berwatak negatif atau antagonis. Nah, contoh watak positif diantaranya mempunyai sifat penyayang, rendah hati, suka menolong, dan jujur. Kemudian, contoh watak negatif yaitu sombong, kikir, dan pembohong. Ayo simaklah teks berikut. Bu Guru akan membacakan ya, anak-anak. Nah, kalian simak baik-baik. Ketika ayam-ayam sedang mencari makan di padang rumput, rubah-rubah mengendap di balik semak-semak mendekati kandang ayam. Dalam sekejap rubah mencari telur. Ya, telur-telur ayam itu dicuri. Yang ada di kandang itu dicuri, anak-anak. Kemudian setelah rubah itu dapat mencuri, rubah itu berlari ke tengah hutan. Ayam-ayam selesai makan dan kembali ke kandang, alangkah terkejutnya mereka karena sudah mendapati telur-telur mereka hilang. Mereka menangis sambil berkeliling di sekitar kandang berharap menemukan telur-telurnya itu. Nah, anak-anakku semua, siapa sajakah tokoh yang ada dalam cerita yang Bu Guru baca tersebut? Anak-anakku semua, pelaku cerita atau tokoh dalam cerita yang Bu Guru baca tadi siapa, anak-anak? Ayo, ada yang tahu? Iya, Rubah dan Ayam. Kemudian tokoh Rubah itu berwatak negatif atau tidak baik. Kenapa? Kok dia berwatak negatif atau tidak baik? Iya, karena Rubah itu mencuri telur-telur ayam secara sembunyi-sembunyi. Nah, dari cerita tersebut, amanat dalam cerita tersebut apa, anak-anak?
Nah, janganlah kamu mengambil milik barang orang lain tanpa izin, itu tidak baik. Nah, anak-anakku semua, silakan anak-anak baca teks berikut kemudian jawab pertanyaan di bawahnya. Halaman 26. Nah, di sini ada asal mula Bukit Catu. Kalian boleh buka buku kalian, tema 8 halaman 26. Nah, anak-anakku semua, setelah kalian membaca cerita asal mula Bukit Catu, kalian menjawab pertanyaan berikut. Siapa saja tokoh cerita yang berjudul Asal Mula Bukit Catu? Kemudian, apa saja peran tokoh dalam cerita tersebut? Apa pesan yang terdapat dalam cerita tersebut? Kemudian, siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Dan mengapa tokoh tersebut disebut tokoh utama? Jelaskan alasannya. Nah, anak-anakku semua, nah ini ada tugas yang kedua, anak-anak. Nah, bacalah kembali cerita asal mula Telaga Warna dan Kasuari dan Dara Mahkota. Nah, kemudian identifikasilah jenis cerita fiksi tersebut, anak-anak. Nah, jenis cerita fiksi Kasuari dan Mahkota dan jenis cerita asal mula Telaga Warna. Kemudian, setelah kalian mengidentifikasi cerita tersebut, kalian baca halaman 44, 45, dan 46, yaitu kisah Putri Tangguh. Setelah kalian membaca, kalian jawab dengan singkat jawaban di bawahnya. Nah, untuk jawab pertanyaan nomor 1, jenis cerita fiksi Kasuari dan Mahkota. Nah, Bu Guru akan bantu menjawab yang nomor 1. Nanti kalian lanjutkan yang soal nomor 2 dan selanjutnya. Untuk jenis cerita fiksi Kasuari dan Mahkota adalah jenis fiksi apa, anak-anak? Ya, fabel. Jenis fiksi Kasuari dan Mahkota adalah jenis fabel. Nah, cerita fiksi Kasuari dan Mahkota merupakan jenis cerita rakyat dengan tokoh-tokoh binatang, yaitu burung yang hidup dan berbicara seperti manusia. Jadi, cerita Kasuari dan Mahkota termasuk jenis fiksi fabel, anak-anak. Nah, untuk selanjutnya, silakan anak-anak cari tahu sendiri apakah asal mula Telaga Warna itu termasuk fiksi apa. Nah, silakan kalian cari tahu sendiri. Bisa dibantu dengan orang tua kalian. Jika kalian belum paham, kalian bisa simak ulang cerita pembelajaran Bu Guru sampai kalian benar-benar paham. Terima kasih anak-anakku semua sudah menyimak video pembelajaran Ibu Guru hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa kalian terima dengan baik. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Walaupun kalian belajar di rumah, tetap selalu mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi di tema berikutnya.